Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Belmanan dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2021 dengan NPM 2114071062. Hmm, Sebagai mahasiswa pengampu dari Bapak Dr. Marelita Lembanua, STEP MSc, yang akan saya di sini akan mempresentasikan tentang terbakar traktor pertanian eh, dengan judul motor dua langkah atau mesin dua tak. Oke, di sini saya akan share screen dulu ya. Di mesin motor bakar dua tak itu, motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran yang dalam satu siklus bakaran akan mengalami dua langkah piston. Nah, itu mesinnya itu mengalami bakaran dulu. Nah, itu kan ada gambarnya tuh. Jadi di situ nanti kelihatan dari percikan yang apa pistonnya, kemudian eh, ini ya. Nah, jadi pokoknya itulah. Jadi ini yang kemudian mesin dua tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama rancangan piston berlawanan. Yang kemudian kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal besar dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Mesin dua tak setiap satu siklusnya kerjanya menghasilkan dua kali gerakan piston naik turun, satu kali putaran poros, engkol, dan satu. Nah, gimana sih prinsip kerjanya? Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerjanya. Nah, yang pertama itu TMA atau titik mati atas atau TDC, top dead center. Posisi piston ini berada pada titik paling atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik paling jauh. Paling jauh dari poros engkol ya. Jadi, terus yang kemudian TMB, titik mati bawah atau BDC, bottom dead center. Nah, posisi piston ini berada pada titik paling bawah nih. Dalam silinder, mesin atau piston berada pada titik paling dekat dengan poros engkol. Nah, prinsip kerja yang ketiga yaitu ruang bilas, yaitu ruangan di bawah piston, di mana terdapat poros engkol atau crankshaft. Nah, sering disebut juga sebagai bak engkol, berfungsi gas hasil campuran udara, bahan bakar, dan pelumas bisa tercampur lebih merata. Nah, itu yang di mesinnya itu ya, guys. Ya, yang keempat itu pembilasan, scavenging atau yaitu proses pengeluaran gas hasil pembakaran dan proses pemasukan gas untuk pembakaran dalam ruang bakar. Nah, itu yang kemudian bisa gas motor itu hidup atau mesin. Nah, ini juga ada langkah pertamanya, piston bergerak dari TMA ke TMB, itu langkah satu. Nah, itu saat bergerak dari TMA ke TMB, piston akan menekan ruang bilas yang berada pada di bawahnya. Ini jadi menekan. Semakin jauh piston mengikat tim M menuju TMB, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. Nah, pada titik tertentu, piston atau ring piston akan melewati lubang pembuang gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung dari desain perancang. Umumnya, ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. Nah, jadi ada tuh ring piston yang bulat. Masing-masing lubang tuh nanti ada udara sama eh, bensin nih atau pembahan bakarnya masuk, yang kemudian piston ini akan melakukan kompresi gitu. Terjadilah pembakaran yang
keluar. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar lalu pembuangan gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Nah, itulah yang motor kita keluar knalpot atau asap. Nah, itu dari pembakaran dari yang tadi itu. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar, sekaligus mendorong keluar gas yang ada di dalam ruang bakar menuju lubang pembuangan. Nah, yang kemudian piston terus menekan ke ruang bilas sampai titik TMB, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke dalam ruang bakar. Nah, yang kemudian langkah kedua yaitu piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, ini langkah keduanya. Saat bergerak dari TMB ke TMA, piston akan menghisap gas hasil pencampuran udara tadi itu, yang yang apa? Udara sama gas masuk itu. Nah, yang kemudian bahan bakar dan pelumas ke dalam ruang bilas. Pencampuran ini dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Nah, kemudian saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Nah, yang ketiga yaitu piston akan terus mengkompresi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Nah, kemudian beberapa saat sebelum piston sampai TMA atau pada mesin bensin busi akan menyala, sedangkan pada mesin diesel akan menyuntikkan bahan bakar. Nah, yang seperti video-video sebelumnya itu, dimana yang diesel, mungkin teman-teman udah tahu, kalau diesel itu ada 4 ya, yang kemudian disemburkan itu untuk diesel-diesel truk. Nah, untuk terus waktu nyala busi atau menyuntikkan bahan bakar tidak terjadi saat piston sampai TMA, melainkan terjadi sebelumnya. Apa? Nah, ini nih, ada kelebihan dan kekurangan guys, buat yang di mesin 2 tak ini. Kelebihannya yaitu pertama hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Nah, ini tenaganya berarti kencang banget guys. Kayak RX King atau motor-motor yang 2 tak. Nah, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Nah, iya, bener deh. Di mesin 2 tak itu cuma berapa kilo. Ada mesin 4 tak. Karena kan mesin 4 tak itu lebar juga sih. Nah, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Nah, ini kekurangannya, mesin 2 tak itu pertama efisiensi bahan bakar mesin 2 tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak. Nah, iya boros karena kan apa, mesin 2 tak ini gas apa, bensinnya itu banyak banget butuhnya. Yang kemudian yang kedua, mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dengan bahan bakar atau oli samping untuk pelumas silinder mesin. Ketiga, mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi pembakaran oli samping, gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Nah, yang keempat yaitu pelumas mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suhu cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Ya, sekarang banyak guys, di mana mesin 2 tak ini penggunaannya lebih dikit sekarang. Karena dibandingkan lebih ininya lebih efisien di mesin 4 tak karena lebih bensinnya irit, terus penggunaan bahan bakarnya juga irit. Hmm. Dibandingkan dengan mesin 2 tak, itulah kekurangannya. Nah, jadi ini ada contoh soal. Untuk rantai berpadas, contoh soalnya untuk rantai berpadas besar dari sebuah kendaraan, seberapa besar daya yang dihasilkan mesin dan daya yang disalurkan ke roda pada kendaraan untuk daya yang tersalurkan ke roda. Nah, ini rumus gaya dorong piston.
F tekanan rata-rata kali luas piston. F sama dengan PM kali A. Nah, F itu gaya yang mendorong piston, itu N ya. PM tekanan rata-rata di dalam silinder, atau PA sama dengan M bagi per meter A luas permukaan piston. Nah, terus rumus langkah usaha. W sama dengan gaya kali jarak, atau W sama dengan F kali N. Versi W itu usaha atau NM. Nah, F itu adalah sama dengan gaya yang mendorong piston, L panjang langkah. Nah, ini ada rumus singkatnya nih. Jadi kalau kita ingat-ingat, P itu sama dengan P M L A N K dibagi 60 per 60. P daya indikator 2 tak itu berapa, PM tekanan rata-rata, terus L panjang langkah, A luas permukaan piston, N putaran mesin, K jumlah silinder. Jadi, nah cukup sekian pemaparan dari presentasi dari motor bakar 2 tak atau mesin 2 tak. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Unzur makolah wala tanzur makolah. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang dikatakan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.